sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat yang diwakilkan oleh Ibu Sekretaris Camat, Ibu Nimelda OH Purba SH. Yang terhormat Dr. Mardinas selaku Kepala Puskesmas Medan Johor. Yang terhormat Ibu Zakia Eskep MS Enkep selaku KPU Puskesmas Medan Johor. Yang kami hormati Bapak Basi Eskep MS Enkep selaku Kaprodi Inkes beserta para dosen, Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Dan yang kami saya hormati teman-teman mahasiswa-mahasiswi Inkesmut peserta ibu-ibu kader dan ibu-ibu yang sudah datang pada hari ini. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenan dari ridho-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula kantor Camat Medan Johor dalam rangka acara pengabdian masyarakat dengan tema cegah stunting dengan cerdas di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Berikut akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kita lakukan kata sambutan dari Bapak Kaprodi Inkes Sumut. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, pemaparan materi, sesi tanya jawab, tali kasih, dokumentasi foto bersama, dan penutup. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Camat Medan Johor, yang kami hormati Ibu KPU Puskesmas Medan Johor, Bapak Ibu dosen yang hadir dari Inkes Sumatera Utara, kemudian yang kami hormati juga ibu-ibu yang sudah antusias untuk acara hari ini. Terima kasih kami ucapkan tentunya kepada ibu-ibu yang telah hadir dalam acara ini. Kami dari Inkes Sumatera Utara, Institut Kesehatan Sumatera Utara, khususnya program studi ilmu keperawatan program profesi, pada hari ini akan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan judul Cegah Stunting dengan Cerdas, yang mana tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada ibu-ibu agar kita bersama-sama bisa mencegah stunting yang ada di Indonesia pada umumnya. Nanti ibu-ibu silahkan dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh mahasiswa kami. Mahasiswa kami ini juga merupakan ibu-ibu yang sudah bekerja di lapangan, artinya sudah bekerja di rumah sakit dan di puskesmas. Jadi mereka sudah paham betul ilmunya tentang stunting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas segala rezeki dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul melakukan kegiatan pengabdian masyarakat program Profesional Fakultas Ilmu Kesehatan Sumatera Utara dengan tema Cegah Stunting dengan Cerdas di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor, bertempat di aula kantor Kecamatan Medan Johor. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami dari mulai kegiatan ini dilaksanakan hingga akhir dan sampai pulang ke rumah serta selama hidup kami. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai ya, cegah stunting. Sekali lagi boleh? Cegah stunting. Oke, terima kasih semuanya. Di sini saya izin kepada koordinator Ibu Dewi, saya akan mempresentasikan tentang penyuluhan cegah stunting dengan cerdas. Oh maaf, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Di sini saya mahasiswa Prodi Nurse di Inkes Sumut atas nama Triana Elzawati Sidabutar. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dan kami butuh partisipasi semuanya. Terima kasih. Untuk pengertiannya, di sini stunting adalah kondisi gagal tumbuh
pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Ada di sini calon ibu yang lagi hamil, bisa tunjuk tangan. Nah. Di sini banyak calon ibu yang lagi hamil, jadi materi ini bisa sebagai pemula ibu yang baru pertama, anak pertama Bu, anak kedua. Di sini pemberian nutrisi di kehamilan itu sangat ditekankan karena calon ibu itu harus menjaga nutrisi makanan ketika hamil, karena di kehamilan itu memiliki cukup besar untuk melahirkan anak dengan masalah kesehatan seperti stunting. Yang kedua, infeksi yang berasal dari lingkungan sekitar. Yang dimaksud dari infeksi itu, kondisi lingkungan juga dapat menjadi faktor terjadinya stunting. Kenapa? Infeksi yang disebabkan oleh buruknya lingkungan sekitar dapat mengurangi kemampuan usus untuk bekerja dengan baik. Dampaknya tentu saja menuju ke daya kembang anaknya nanti. Yang ketiga, kelahiran dengan berat badan rendah. Maksudnya itu, stunting bisa muncul jika calon ibu tidak dapat menjaga pola makannya ketika masih hamil. Jadi, waktu kehamilan pola makan juga tetap dijaga dan tidak boleh malas makan, gak boleh mikirin body shaming gitu ya, gak boleh mikir, nanti aku gendut gitu kan, nanti suamiku lari pula, jangan gitu. Sini gak ada suami-suami ya, nanti jadi suami-suami juga nanti ditekanin sama suaminya, nanti kalau aku kurus, anak kita gimana gitu kan. Jadi gak usah terlalu takut gemuk gitu ya sama ibu-ibu yang lagi hamil ya gitu. Jadi yang keempat, di sini ada anak yang terlahir dengan sindrom alkohol janin atau fetus alkohol syndrome juga dapat mengalami stunting. Cara pencegahannya, di sini ada cara pencegahan untuk stunting. Yang pertama, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Kedua, berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Ketiga, beri makanan pendamping ASI di atas 6 bulan hingga 2 tahun. 4, berikan imunisasi lengkap dan vitamin A. Kelima, pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Keenam, perilaku hidup bersih dan sehat. Kurang lebih untuk cara pencegahannya di keenam ini ya, ibu-ibu. Di sini ada resiko yang terjadi jika anak stunting. Yang pertama, stunting dikaitkan dengan otak yang kurang berkembang dengan konsekuensi berbahaya untuk jangka waktu yang lama. Maksudnya itu, stunting itu bisa mengubah perkembangan otak si anak tadi yang jadinya lebih lambat dari anak-anak yang usia normal. Yang kedua, memiliki resiko yang lebih besar untuk terserang penyakit bahkan kematian. Ketiga, ketika dewasa, seorang wanita stunting memiliki resiko lebih besar untuk mengalami komplikasi selama persalinan. Di sini ada arti dari yang tadi kita bilang tadi, cegah dengan cerdas itu. Di sini kita punya arti dari cerdasnya. Yang C itu cukup gizi seimbang, ke E itu edukasi, R itu rutin pantau pertumbuhan balita, D itu dampingi ibu hamil, A itu anak diberi ASI eksklusif, S itu sanitasi ditingkatkan. Jadi yang kita bilang tadi cerdas itu bukan asal-asal cerdas, tapi ini ada artinya ya ibu-ibu. Untuk arti cerdasnya kita bisa juga lihat di risetnya yang telah dibagikan tadi kan. Ini sebelum mengakhiri paparan materi, kita ada tayangkan untuk video stunting. Kepada ibu-ibu boleh ditonton ya. Keluarga keren cegah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan berkembang pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga tinggi badan anak akan lebih pendek dibandingkan rata-rata anak seusianya. Lalu, apa saja dampak stunting yang perlu dikhawatirkan? Yang pertama, gagal tumbuh. Karena anak tidak
rutin untuk pertumbuhan, maka anak akan tumbuh dengan perawakan pendek dan kurus. Yang kedua, gagal kembang. Pertumbuhan otak menjadi tidak optimal sehingga terjadi gangguan kognitif dan lambat dalam menyerap pengetahuan. Yang ketiga, gangguan metabolisme tubuh. Hal ini menyebabkan anak berpotensi terkena penyakit tidak menular di kemudian hari. Lalu, apa saja sih penyebab stunting? Terjadinya stunting disebabkan karena kurang maksimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan anak. Faktor gizi buruk sedari remaja, ibu hamil hingga anak balita. Pola asuh dalam hal pemberian makan dan melatih kebiasaan makan anak sejak dini, serta rendahnya akses kepada sanitasi, air bersih, dan sarana kesehatan adalah hal-hal utama yang menjadi penyebab terjadinya stunting. Pencegahan stunting dapat dimulai dari keluarga. Untuk remaja, membiasakan perilaku makan dengan gizi seimbang. Upayakan untuk meminum tablet FE setiap seminggu sekali. Membiasakan cuci tangan pakai sabun, screening, dan pembekalan kesehatan reproduksi. Sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui, upayakan untuk selalu mendapatkan informasi terkait gizi seimbang, mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, melakukan pemeriksaan kehamilan rutin minimal 4 kali selama kehamilan, melakukan inisiasi menyusui dini, dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, buang air besar pada jamban yang aman dan bersih, serta perencanaan KB pasca persalinan. Selanjutnya, untuk ibu yang memiliki baduta, sebaiknya mengikuti BKD untuk mendapatkan informasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, mengikuti pelayanan posyandu untuk memantau pertumbuhan anak sesuai dengan KMS. Jangan lupa untuk rutin memberikan obat cacing, vitamin A, serta memperhatikan pola pemberian makan anak. Dan yang terakhir, mengajarkan anak untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Setelah saya memaparkan, di sini saya ada pertanyaan sama ibu-ibu semua. Semoga bisa dimengerti ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang bisa jawab boleh tunjuk tangan. Nanti perkenalkan nama boleh ya. Untuk pertanyaan yang pertama, nggak susah kok. Nanti yang bisa bertanya kita akan kasih hadiahnya, pasti kita kasih lah ya, biar lebih semangat gitu ya. Semangat ya ibu-ibu. Oke, yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama itu, ibu-ibu ada yang tahu arti dari stunting? Ibu yang baju merah boleh ke depan, boleh lah ya, boleh datang ke depan. Adanya gangguan pada pola tumbuh pada tubuh anak, dan itu dimulai dari hari pertama sampai 1000 hari ya. 1000 hari anak itu tumbuh, ditandai dengan adanya tinggi pendeknya, karena dia akan tumbuh pendek tidak sesuai dengan usianya, walaupun beratnya itu normal dengan usianya. Seperti itu ibu ya. Oke, baik, beri aplaus. Yang kedua pertanyaannya gampang juga. Gimana cara pencegahan stunting? Oke, ini rame banget nih, aduh. Ibu baju kuning boleh bentar ya. Perkenalkan nama ya Bu. Halo, nama saya Ibu Susan. Saya tinggal di Karyakasi. Untuk pencegahan stunting, yang pertama kita harus memberikan ASI eksklusif kepada anak kita sampai 6 bulan, dan dilanjutkan untuk sampai dengan 1000 hari pertama sejak lahir. Yang kedua, memberikan NPASI yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, memberikan imunisasi yang lengkap dan vitamin A kepada bayi. Yang keempat, memberikan
bersih dan nyaman untuk lifestyle. Oke, baik. Beri buat ibunya. Kepada ibu-ibu yang ada ingin tahu lebih dalam dengan stunting, nanti kita akan usahakan menjawab. Kepada ibu-ibu yang ada pertanyaannya, boleh dipersilakan. Assalamualaikum. Boleh dulu, Ibu. Nama saya Urba dari mau bertanya, apakah dari ciri-ciri tersebut yang tinggi pendek itu termasuk 100% itu dia mencegah stunting, terkena stunting? Boleh diulang, Bu? Dan tim pencatatnya boleh ya, Ibu? Mana tahu saya agak mabuk gitu ya. Apakah jika si anak pendek ataupun berat badannya kurang itu dikatakan stunting? Oke. Ini pertanyaan dari Ibu, apakah anak pendek itu termasuk stunting? Simpelnya gitu ya. Yang lain ada lagi yang mau ditanya, Ibu boleh duduk. Oh, kakak, sini Bu. Nggak sanggup diri lagi nggak apa-apa, duduk aja. Nampak dari wajahnya tuh. Perkenalkan, nama saya Rasadian Lubri, saya dari area 14 Mustafa 5. Apakah stunting Ibu Ulfa ya, Ibu Ulfa. Di sini Ibu ada bertanya tentang apakah anak pendek, ciri-ciri anak pendek itu sudah pasti stunting. Berat badannya, bukan pendek aja. Oh, berat badannya juga. Oh. Di sini kita juga tadi kita sudah ada paparkan ciri-ciri dari anak stunting. Terima kasih. Oke. Nama saya Tenri Sihotan. Sedikit saya mau menyampaikan apa yang saya pahami mengenai stunting. Stunting memang dikatakan pendek, tapi belum tentu stunting. Artinya anak yang pendek itu belum tentu dikatakan dia stunting. Kenapa dikatakan stunting? Karena merupakan suatu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Mungkin ibu-ibu juga bertanya, kapan anak itu dikategorikan stunting? Stunting pada anak akan terlihat dari perawakan anak yang kerdil saat mencapai usia 2 tahun. Jadi ibu-ibu di sini bisa melihat kondisi anaknya. Apabila mengalami kondisi kerdil di usia mencapai 2 tahun, kita harus ada rasa curiga, ada apa dengan anak saya. Selanjutnya, atau lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya dengan jenis kelamin yang sama. Selain pendek atau kerdil, anak yang mengalami stunting juga terlihat kurus. Jadi untuk ibu-ibu yang hadir di sini, kita juga bisa pelajari dengan anak-anak kita sendiri. Baru kita melihat ke tetangga atau masyarakat yang lain. Terima kasih. Di sini ada pertanyaan untuk Ibu Ulfa, udah paham? Oke, lanjut kita ke menjawab pertanyaan yang kedua dari Ibu Reni. Gini, gimana, ada lagi yang mengerti tentang cara pencegahan stunting bisa disembuhkan atau tidak? Sebelum teman-teman kami dan saya menjawab, ibu-ibu gimana? Stunting bisa dicegah atau tidak? Oke, baiklah. Di sini juga kita tadi udah ada pemaparan tentang cara pencegahan stunting. Di PowerPoint juga ada, di leaflet juga ada cara pencegahannya ya. Ini bisa kita tampilkan kembali cara pencegahannya. Untuk penyembuhan stunting itu tidak bisa disembuhkan jika udah kena stunting ya Bu. Itu dia bersifat irreversible, tapi bisa dicegah yaitu pada 1000 harinya, 1000 hari kelahiran si anak. Jadi untuk bisa sembuh atau tidak itu bersifat irreversible, tidak dapat diubah jika udah stunting ya Bu. Tidak dapat diperbaiki, apalagi setelah anak mencapai usia 2 tahun, maka harus
ditangani secara medis agar bisa diketahui penyebab dan solusinya. Selanjutnya kita mewakili dari ibu hamil, pengantin baru dan ibu menyusui untuk acara tali kasih ya Bu ya, pemberian cendera mata kepada peserta kita. Pada ibu hamil, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Ibu Kepala Puskesmas Medan Johor, silakan berikan cendera mata kepada Ibu. Ini ya. Iya. Dan terakhir kepada Ibu Sekretaris Camat, Ibu Nimelda memberikan cendera mata kepada Ibu pengantin baru. Iya, lihat sini Ibu, lihat sini. Oke. Foto bersama ya. Oke. Punya rapi, ya Ibu sayang. Kakak lihat sini, Ibu lihat sini Bu. Oke, sekali lagi lihat sini Kakak. Kakak lihat sini. Oke. Nih, Ibu lihat sini. Oke. Ya, Kakak Ibu lihat sini. Kak. Oke. Cegah stunting. Oke. Apa?